Ketika perusahaan mulai mengadopsi terkait dengan CSR, tidak terelakkan adanya penambahan biaya atau pengeluaran. Hal ini mungkin menjadi penyebab utama keengganan banyak perusahaan untuk mengadopsi CSR. Tak sedikit pula banyak pihak yang menyatakan tambahan pengeluaran itu sia-sia belaka. Dan boleh jadi juga bahwa anggapan tersebut memiliki dukungan yang empiris. Misalnya disebutkan dalam banyak penelitian mengenai filantropi perusahaan, banyak mendapatkan kenyataan bahwa pengeluaran perusahaan itu benar-benar tidak bisa dilacak keuntungannya. Meski kondisinya demikian, hal itu sama sekali bukan kesalahan dari ide CSR. Yang salah adalah bagaimana manajer CSR mereka dalam mengeksekusi program. Bisa jadi, keterbatasan pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan manajer tersebut belum memadai untuk mengelola bagaimana CSR strategis itu harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Penelitian-penelitian mengenai kaitan antara kinerja CSR dan kinerja finansial memang masih menghasilkan kaitan yang tidak seragam. Namun, penelitian dengan jumlah sampel terbesar dan rentang waktu terpanjang dari Mark Orlinsky, Far Smith, dan Sarah Reines membuktikan bahwa hubungan tersebut adalah hubungan yang positif. Artinya, mereka yang mengeluarkan sumber dayanya untuk melaksanakan CSR ternyata mendapat keuntungan yang setimpal dengan kinerja CSR-nya itu. Tentu saja, kaitan antara curahan sumber daya dan kinerja CSR tidaklah bersifat linier. Hal ini berarti bahwa CSR adalah sama dengan investasi lain. Ia memang membutuhkan curahan sumber daya, namun curahan tersebut sesungguhnya akan kembali dalam bentuk keuntungan untuk perusahaan. Dan karenanya, Kurt Widen menyarankan penggunaan istilah corporate social investing agar perusahaan tidak berpikir program CSR sebagai biaya semata. Investasi untuk memperoleh kondisi yang harmonis dengan pemangku kepentingan sebenarnya bisa kita nalar, pasti menguntungkan. Bayangkan saja, kalau sebuah perusahaan beroperasi dengan tidak memedulikan masyarakat sekitar, pasti ia akan mendapatkan banyak masalah. Kita dengan mudah dapat menghitung berapa kerugian per hari yang harus ditanggung perusahaan tersebut kalau misalnya berhenti beroperasi. Untuk kasus industri-industri tertentu, jumlah yang ditanggung karena penghentian operasi bahkan bisa mencapai miliaran rupiah per hari. Padahal, jika hubungan dengan pemangku kepentingan, misalnya masyarakat, bisa dikelola dengan baik, kemungkinan penghentian operasi menjadi sangat kecil. Namun itu hanya contoh kecil, mengingat masih banyak sekali keuntungan perusahaan yang diperoleh dari reputasi sebagai perusahaan yang berkinerja sosial dan lingkungan yang tinggi. Ketika program CSR strategis mampu diadopsi oleh perusahaan, kemudahan menarik investasi, menarik tenaga kerja yang lebih baik, nilai saham yang terjaga, biaya operasi yang lebih rendah, dan seterusnya kerap dinyatakan sebagai keuntungan itu. Mungkin hitung-hitungannya disebut sebagai incremental capital atau output ratio untuk setiap rupiah yang dikeluarkan untuk investasi CSR belum bisa dibuat dengan rigid. Mungkin ada juga yang punya pendirian seperti Peter Drucker. Yang jelas, konsekuensi dari tidak melakukan CSR semakin hari semakin besar saja. Karena kesadaran sosial dan lingkungan masyarakat sipil pasti terus meningkat. Ini saja cukup untuk mengingatkan bahwa curahan sumber daya untuk CSR sesungguhnya tidak akan pernah sia-sia. Sehingga yang harus terus dipelajari dan diterapkan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi investasi sosial tersebut, sehingga pada gilirannya, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk CSR bisa berdampak kepada kinerja finansial perusahaan yang semakin besar, atau perusahaan tidak akan dapat menurunkan investasi sosialnya untuk memperoleh kinerja yang sama.